Halo semua, kami dari kelompok 3, saya Selin, Farel, Yoel, dan Aldino akan menjelaskan mengenai sejarah kemerdekaan Indonesia. Persiapan kemerdekaan BPUPKI, kekalahan Jepang dan janji Indonesia merdeka. Pada bulan Juni 1944, Angkatan Perang USA memukul mundur di Jepang di Saipan, Papua Nugini, Kepulauan Salomon, dan Kepulauan Marshall. Peristiwa tersebut bersamaan dengan peletakan jabatan Perdana Menteri Jepang. PM Tojo menggantinya adalah Jenderal Kuniaki Koiso pada tanggal 17 Juli 1944. 7 September 1944, PM Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 24 Agustus. Dinyatakan di sidang parlemen Jepang dan memperbolehkan bendera merah putih dikibarkan bersamaan dengan bendera Jepang, dengan tujuan supaya Indonesia tidak melakukan perlawanan kepada Jepang. Pembentukan BPUPKI. Janji PM Koiso diikuti dengan momen pembentukan BPUPKI Don Kuritsu Junbi Kosakai. Pada 1 Maret, pengumuman disampaikan oleh pemerintah Jepang di Jawa melalui Panglima Angkatan Darat ke-16. Jepang yang bertujuan mempelajari hal penting mengenai masalah tata pemerintahan Indonesia merdeka. BPUPKI merupakan langkah pertama dalam merealisasikan janji kemerdekaan dari Jepang. Timbal balik yang diberikan oleh Indonesia adalah membantu Jepang melawan sekutu. Angkatan anggota BPUPKI pada 1 April 1945, anggota BPUPKI diumumkan. Upacara peresmian dilaksanakan pada 28 Mei 1945 di Gedung Chow-Sang-in di Jalan Pejamon, Jakarta. Sekarang menjadi Gedung Departemen Luar Negeri. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dan ketua mudanya Ichibang Ngase, dan disertai dengan Sekretaris RP Surono beserta anggota 60 orang Indonesia. BPUPKI, sidang pertama BPUPKI dimulai pada 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama merumuskan dasar filsafat negara Indonesia. Ada 3 pendapat yang disampaikan pada sidang, yaitu pendapat Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo. Yang pertama itu dasar negara menurut Muhammad Yamin: perkebangsaan, perkemanusiaan, perketuhanan, perkerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Menurut Prof. Supomo, satu persatuan, keluargaan, keseimbangan lahir dan batin, keadilan rakyat, dan musyawarah. Menurut Insinyur Soekarno, nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perkemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Sidang pertama tidak menghasilkan apapun sehingga membuat panitia kecil. Dari pertemuan panitia kecil berbentuk panitia 9 yang diketuai oleh Soekarno. Panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta yang dijadikan sebagai pembukaan UUD. Ada pembentukan PPKI. Tugas BPUPKI telah selesai dan digantikan oleh PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI diresmikan di Dalat, Vietnam pada 9 Agustus 1945 yang diresmikan oleh Letnan Terauchi. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Wakil Muhammad Hatta serta penasehat Ahmad Subarjo. Pertemuan di Dalat. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman Widyodiningrat dipanggil ke Dalat, Vietnam untuk meresmikan PPKI pada tanggal 9 Agustus 1945. Pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Pada tanggal 6 Agustus, Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima selama Perang Dunia Kedua. Pada 9 Agustus, Sekutu menjatuhkan bom di Nagasaki yang menelan korban 40.000 jiwa dan menghancurkan sepertiga kota. Hiroshima menelan korban sekitar 60.000 sampai 70.000 jiwa. Hal itu membuat Jepang tidak berdaya sehingga menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Ada peristiwa Rengas Dengklok
Rengas Dengklok terjadi karena perbedaan pendapat golongan muda dan tua, sehingga terjadi peristiwa Rengas Dengklok yang menghasilkan proklamasi. Lalu ada sidang pertama PPKI pada 18 Agustus 1945. Pada sidang pertama PPKI ada beberapa hasil dari sidang pertama, antara lain yaitu mengesahkan dan menetapkan UUD NRI 1945. Lalu memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden. Yang terakhir, membentuk KNI atau bisa disebut Komite Nasional Indonesia. Lalu ada sidang kedua PPKI yang dilaksanakan pada 19 Agustus 1945. Pada sidang kedua PPKI dihasilkan dua keputusan penting, yaitu pembentukan 12 departemen dan 4 menteri negara. Dan yang kedua, pembagian wilayah Indonesia atas 8 provinsi. Refleksi dari kelompok kami adalah Allah memimpin bangsa Indonesia dari awal perjuangan kemerdekaan sampai dapat meraih kemerdekaan. Saat ini Allah pun tetap menyertai bangsa Indonesia dalam menghadapi segala bencana yang ada dan pergumulan yang ada dalam bangsa Indonesia. Allah pasti sudah mengatur rencana yang baik untuk masa depan bangsa Indonesia ke depannya. Saya berkomitmen untuk menjaga bangsa Indonesia dari hal-hal kecil seperti menaati peraturan dalam negeri dan menghargai perjuangan para pahlawan. Pelosok-pelosok seluruh tanah Jawa.